Ihwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, kira-kira apa ya hikmah bulan Ramadan bagi pendidikan anak-anak kita? Insya Allah kita simak ya di program Mutiara Hati bersama Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP sesaat lagi. Tetap bersama kami di Mutiara Hati. Assalamualaikum Ihwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Alhamdulillah kita kembali lagi di program Mutiara Hati di edisi Ramadan. Dan alhamdulillah di hari ini kita juga masih bersama dengan Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP. Dan alhamdulillah kita juga masih berbicara nih terkait tentang seputar parenting dan juga Ramadan. Nah, tapi sebelumnya kita mau sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini bagaimana kabar Ustazah di hari ini? Alhamdulillah semangat ya, harus selalu semangat ya Ustazah. Menjelang Ramadan harus tambah semangat. Iya betul sekali, Masya Allah. Nah ini Ustazah, seperti biasa nih, kita kan kalau misalnya kedatangan Ustazah Nunung berarti kita berbicara tentang parenting. Nah dan juga tentang Ramadan nih, karena edisi Ramadan ya Ustazah ya. Nah ini Ustazah, ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan bagi sebagian orang tua. Nah kan kita kan kalau misalnya bulan Ramadan kita kan mengajari anak ya, yuk anak kita harus puasa nih, kemudian kita harus ya qiyamul lail, kemudian harus tarawih dan segala macamnya. Nah sebenarnya nih Ustazah, apa sih hikmahnya bulan Ramadan ini bagi pendidikan anak itu sendiri? Nah ini mungkin boleh Ustazah Tafadhol untuk dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, kalau kita perhatikan ya, momen Ramadan itu momen yang luar biasa sekali ya, dan ternyata momen Ramadan itu juga merupakan momen yang sangat penting dalam mendidik anak-anak. Masya Allah ya. Jadi sayang sekali ya kalau kita sebagai ayah bunda tidak memanfaatkan momen Ramadan ini sebaik-baiknya untuk mendidik anak kita menjadi pribadi insan yang lebih baik. Di antara hal yang kita bisa manfaatkan dalam momen Ramadan ini, ya itu yang pertama tentu saja mendidik puasa. Namanya juga bulan Ramadan ya. Ya, namanya juga bulan Ramadan, bulan puasa ya gitu. Jadi mendidik puasa. Jadi di bulan Ramadan kita bisa mendidik anak kita untuk belajar puasa ya. Makanya kalau anak dari kecil ya kita ngajarannya kan, walaupun kalau anak-anak yang udah besar kita ngajarkannya terbiasa sebelum Ramadan untuk puasa sunnah. Tapi kalau anak kecil ya mulainya Ramadan itu. Iya betul. Iya kan, dia suasananya beda. Ya kan, apalagi kalau kita anak-anak kecil, kita udah hias-hias rumah kita dan sebagainya. Jadi kita ajarkan puasa di situ ya. Puasa itu menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari ya kan. Kemudian kita bagaimana tahapan-tahapannya itu kita latih kepada anak-anak kita di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, karena Ramadan itu merupakan syahrul Quran. Iya, betul. Jadi di Ramadan itulah saat yang tepat kita didik Quran. Kebanyakan kita membaca Quran paling banyak bulan apa? Bulan Ramadan Ustazah. Ya, jadi anak itu biasanya akan lebih mudah untuk diajak terlibat di Quran itu di bulan Ramadan. Iya, betul. Ya, tapi syaratnya ada ya. Syaratnya orang tuanya juga kelihatan. Ya, jangan sampai dia lihat orang tuanya nggak pernah megang Quran di bulan Ramadan, anaknya disuruh ngaji ya nggak bisa gitu ya. Jadi kalau kita berharap anak kita bisa punya tumbuh semangat Qur'annya, tumbuh semangat untuk cinta Qur'an, untuk hafal Qur'an, untuk rajin baca Qur'an, kita bisa gunakan momen ini sebaik-baiknya. Jadi misalnya ini belajar Qur'an ya, kita bisa ini kan, nanti bulan Ramadan loh, itu bulan Qur'an. Kalau bulan lain Rasulullah mengatakan sahabat-sahabat jangan sampai khatam Quran lebih sedikit dari 3 hari ya kalau bulan lain ya kan. Jadi sehari itu paling banyak 10 juz ya. Kalau kita enggak ya, kalau Rasulullah nyuruh khatamkanlah Quran dalam 1 bulan, kalau kita nawar enggak setahun sekali aja gitu kan kita kan. Nah gitu, inilah kebiasaan manusia ya Ustazah. Sahabat Rasulullah enggak begitu. Sahabat Rasulullah nawarnya kok cuman sebulan sekali, terlalu rendah gitu kan. Maunya lebih gitu, tetapi akhirnya Rasulullah kasih batas untuk selain Ramadan itu paling banyak ya sehari itu 10 juz ya Mas. Tapi untuk di bulan Ramadan itu boleh sebanyak-banyaknya. Masya Allah. Bahkan jadi kita kisahkan untuk kepada anak-anak, makanya mengisahkan, makanya di Al-Quran itu di antara isi Quran adalah kisah-kisah, kisah-kisah umat terdahulu, nabi-nabi, kisah-kisah kemudian orang-orang soleh, kemudian orang-orang di azab, itu banyak isinya di Al-Quran. Nah, kita juga wajib memberikan kisah-kisah itu untuk motivasi kepada anak kita.
Termasuk misalnya kita ceritakan kisah misalnya pada bulan Ramadan itu Utsman bin Affan itu orang kaya raya padahal kita bilang kalau dihitung uang sekarang M-nya seberapa, infaknya aja yang tersimpan juga uangnya tete gitu ya. Tete. Jadi Utsman bin Affan itu kita ceritakan misalnya kalau siang-siangnya bekerja, malam-malam ibadah itu bisa 1 kali khatam 1 malam. Kebayang nggak? Kita 1 juz juga mungkin enggak malam-malam. Ngap ya Ustazah ya kalau ini 1 kali khatam. Wah, Masya Allah. Nah, Imam Syafi'i bulan Ramadan 60 kali khatam. Berarti sehari berapa kali khatam? Nah, berapa tuh Ustazah? Ayo. 2 kali khatam. Ya, berarti 60 juz ya kan? Ya, betul, 60 juz. Kita pernah nggak misalnya dibagi 10 lah. Masya Allah, luar biasa. Gitu kan. Jadi seperti itu kita jelaskan ke anak. Nah, jadi kita memang harus karena bulan Ramadan itu bulan Quran, tidak ada batasnya, kita mau tilawah sebanyak apapun dan pahalanya itu luar biasa. Yuk kita belajar Quran, yuk kita ngapal Quran, yuk kita mengkaji Quran. Itulah saatnya kita belajar Al-Quran di akhir bulan Ramadan. Kemudian bulan Ramadan juga momen yang tepat untuk mengajarkan kedisiplinan. Betul banget tuh Ustazah. Contohnya bayangkan nggak bisa kan anak kita mau sahur di waktu jam 7 pagi. Iya, betul. Iya, jadi disiplin ya, waktu sahur ya jam sahur. Udah azan berarti sudah selesai, tidak boleh sahur lagi. Itu disiplin. Luar biasa. Ya kan, nanti waktu buka ya udah, kecuali kalau latihan tadi lain cerita ya. Tapi kan kita harus ngajarkan ke anak ini waktu-waktunya. Waktu sholat biasanya anak yang tadinya tidak bisa disiplin waktu sholat juga ini gitu ya. Jadi kedisiplinan itu, Masya Allah, kita belajarnya itu di bulan Ramadan lebih disiplin. Jadi seperti ada juga buku untuk anak balita ya, disiplin seperti Rasulullah. Jadi anak-anak harus tahu bahwa kedisiplinan itu juga ajaran Islam. Makanya ada waktu 5 waktu, sholat 5 waktu ya. Nggak boleh juga kita saking semangatnya mau sholat subuh 5 rakaat tapi jam 7 pagi ya, atau saking semangatnya jam 3 pagi gitu. Nah itu Masya Allah. Itu ya Ustazah ya, untuk 2 hikmah pertama nih. 3 ya. 3 hikmah pertama yang bisa kita dapatkan ketika berada di bulan Ramadan. Masya Allah ya. Jadi di sini juga memang momen Ramadan adalah momen yang paling tepat ya Ustazah ya, untuk mentarbiyah atau mendidik anak kita bagaimana sih caranya agar bisa ya tadi itu mencintai Ramadan. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Nah, otomatis kalau misalnya yang baru 3 ada lagi yang lain dong Ustazah ya? Ada, tapi tahan dulu nih Ustazah. Berikutnya. Insya Allah kita akan balik lagi tetap di Mutiara Hati. Wakilan pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta MB TV, alhamdulillah kita balik lagi di program Mutiara Hati edisi Ramadan, dan juga kita masih bersama Ustazah Nur Fatimah, dan kita juga masih membahas nih tentang bagaimana sih caranya menumbuhkan atau bagaimana sih caranya menjadikan bulan Ramadan sebagai hikmah dalam pendidikan anak. Nah, tadi kan Ustazah kita kan sudah membahas nih ya bahwa beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dari Ramadan ini dalam pendidikan anak adalah melatih anak untuk berpuasa, kemudian melatih anak juga untuk mengenal Al-Quran, dan juga melatih anak untuk mendisiplinkan dirinya. Nah, ini poin-poin apa lagi nih Ustazah yang bisa kita kenalkan dengan anak di dalam bulan Ramadan ini? Yang selanjutnya adalah kita bisa melatih anak untuk masalah keimanan. Betul. Bagaimana keimanannya, rukun iman ya, dan 6. Dan terutama di sini ya kita melatih anak untuk bagaimana dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Maksudnya puasa itu merupakan di antara ibadah yang memang Allah suruh. Ya, makanya dalam surah Al-Baqarah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita kasih tahu anak ini perintah untuk orang yang beriman. Ya, kalau orang tidak beriman nggak disuruh. Untuk supaya apa? Supaya untuk berkutiba alaikumusiyam, agar kalian berpuasa. Ya, agar kalian berpuasa. Jadi ini sebagai wujud kita ya. Kalau kita melakukan puasa sebagai wujud kita, iman kita kepada Allah, mentaati perintah Allah, ya kan? Kemudian juga sebagai mencontoh
dari Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menyuruh kita untuk itu, supaya apa? Supaya la'alakum tattaqun. Karena sebaik-baiknya manusia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Betul. Ya kan? Jadi kita ajarkan. Nah, itu juga bisa masuk ke pelajaran selanjutnya, ya. Pelajaran selanjutnya apa? Ya, bahwa nanti bagi orang yang puasa melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian meninggalkan apa yang Allah larang, akan ada pahala bagi dia. Ya, jadi kita mengajarkan juga konsep bahwa dalam Islam itu ada pahala dan dosa. Ya, jadi termasuk jika melakukan kemaksiatan, ya, melakukan dosa-dosa, ada dosa. Nanti kalau pahala ada surga. Betul. Nanti kita juga akhirnya di situ memasukkan pelajaran surga dan neraka juga ya, sekalian ini. Pelajaran iman ya, pada Allah dan Rasul, ya, pelajaran tentang pahala dan dosa, pelajaran tentang akibat orang berpahala masuk surga, akibat orang yang berdosa masuk neraka. Ya, kita gambarkan, dan itu penting juga, misalnya dengan kita mengupas, minimal kita, kalau anak-anak mungkin takut ini ya dengan gaya yang enak lah ya, minimal kita membacakan Al-Quran dan artinya yang tentang surga dan neraka. Kita ceritakan kepada anak, gimana, kepingin gak masuk surga? Ih, surga tuh kayak gini loh. Padahal yang dibayang di kita itu tidak akan sama indahnya dengan aslinya ya, itu jauh lebih indah dari bayangan kita. Sedangkan neraka sejelek-jeleknya neraka itu tidak akan ya sama dengan aslinya. Aslinya itu lebih lagi ya, lebih menyedihkan, gitu. Lebih kejam, lebih dahsyat daripada bayangan kita. Jadi kita ajarkan anak seperti itu ya, supaya mereka ya akhirnya nanti setelah Ramadan bisa benar-benar mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian mereka tahu apa yang harus dilakukan supaya dapat pahala, apa yang harus ditinggalkan ya, supaya tidak ada dosa. Kemudian dia memang boleh bagi kita bercita-cita masuk surga, ya malah harus ya, harus jangan minta tepi-tepi surga ya kan. Jadi tadi seperti kita, maksudnya kita misalnya memberi iming-iming anak dengan reward yang hakiki itu adalah surga ya. Itu surga Allah. Nah, kemudian kita juga bisa memberikan pelajaran, maksudnya pelajaran yang bisa didapatkan pada bulan Ramadan adalah juga mengajarkan jujur. Betul. Ya, ini kan? Biasanya banyak nih ustazah kejadian nih ustazah, karena takut dengan orang tuanya, akhirnya dia orang tuanya bilang masih puasa, ternyata di belakangnya udah minum. Buka kulkas, jilat-jilat ya. Pengalaman orang lain. Oh iya, maksudnya. Ya. Nah, ini berarti melatih jujur juga ya ustazah? Iya, melatih jujur ya. Sangat ya. Jadi saya pernah mengadakan permainan untuk anak-anak masalah jujur. Ini hubungannya juga dengan mengajarkan tentang keimanan kepada Allah. Gimana tuh ya, ustazah? Konsep keimanan itu kan anak itu jadi harus memahami bahwa dimanapun dia berada, kapanpun dia berada, ada Allah yang melihat. Nah, itu diantara konsep CCTV-nya 24 jam ya ustazah. Kalau CCTV kita mungkin bisa ada lah, mau ditipu-tipu sikit orang masih bisa ya. Tapi kalau Allah kan tidak bisa. Betul. Yang nampak, yang tersembunyi semua Allah tahu. Iya, betul. Jadi saya pernah membuat permainan, nanti kalau anaknya sudah ada beberapa baru seru tuh buat permainan. Boleh. Nanti produksi anak dulu. Jadi saya kasih misalnya lidi, ya, misalnya satu anak 4 batang, ya, lidi. Kemudian saya sampaikan, tolong potong masing-masing lidi ini menjadi 3 bagian di tempat yang tidak ada melihat. Gitu, ya kan? Nah, kemudian ini kasih waktu ya 5 menit misalnya. Nanti abis itu ayo kumpul, mana hasilnya? Misalnya kita bilang kan, ternyata yang ini dipotong benar gitu. Terus pas ada, jadi kita kasih tanya alasannya. Ini ya masing-masing. Kemudian yang kita tanya yang anak, yang kita tanya juga yang anak tidak potong. Kenapa sih nggak dipotong? Nggak bisa kemotongnya? Gitu misalnya gitu. Tidak ada tempat yang tidak ada yang tidak melihat ya, pasti ada. Emang siapa yang melihat? Ada Allah. Nah, itu berarti dia konsep tentang itu udah paham. Sudah paham tentang keimanan ya Ustaz. Iya, berarti kalau anak itu
seperti itu. Jadi kita bisa pakai permainan-permainan ya, biar itu lebih masuk ke anak ya. Selain pakai buku, selain pakai macam-macam ya, pakai permainan. Jadi bahwa Allah itu melihat kapanpun, dimanapun dia berada. Masya Allah, jadi semangat nih mau punya banyak anak nih Ustazah ya. Masya Allah, luar biasa sekali permainannya untuk melatih jujur. Nah ini kalau selain jujur, biasanya kita juga belajar ya Ustazah ya, melihat contoh misalnya ada orang yang kurang dari kita gitu kan. Nah ini di bulan Ramadan biasanya memang lebih cocok lagi nih untuk mengajarkan hal ini. Nah, ini gimana caranya Ustazah, apa yang harus diajarkan? Tapi tahan lagi nih Ustazah ya. Insya Allah kita akan balik lagi tetap di Mutiara Hati. Ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV dan M2 TV, alhamdulillah kita balik lagi dan insya Allah ini menjadi sesi terakhir nih untuk pertemuan kita di hari ini Ustazah. Nah tadi kan kita sudah banyak sekali membahas tentang hikmah di bulan Ramadan, dari Al-Quran, kemudian juga disiplin, jujur, kemudian juga tentang puasa itu sendiri. Nah tadi ini kan tadi pertanyaan saya sebelumnya adalah bagaimana nih Ustazah dalam mengajarkan anak kita istilahnya ketika melihat orang lain gitu ya, yang lebih kurang di bawah kita. Nah apakah itu juga termasuk hikmah di bulan Ramadan? Apakah itu bisa termasuk nih Ustazah? Nah, jadi diantaranya memang ya, hal yang bisa kita manfaatkan di bulan Ramadan adalah mendidik anak kita agar bisa bertoleransi dengan orang lain. Ah itu maksud saya. Bisa memahami orang lain, bisa empati ya. Jadi makanya dengan termasuk di situ ya, jadi dia bisa ibaratnya dengan menahan hawa nafsu. Jadi kita ngajarkan juga ya di bulan Ramadan itu bukan puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan haus salah ya, tetapi juga di situ bagaimana menahan omongan, menahan bagaimana pandangan. Jadi toleransi orang lain itu berarti menjaga tuh yang biasanya mungkin anak itu ngomong sembarangan kita ini ya. Kemudian bagaimana bisa memaafkan ya. Di bulan Ramadan itu bagaimana bisa sabar ya, belajar sabar. Bayangkan, menahan lapar. Betul Ustazah, biasanya kalau udah lapar tuh biasanya emosi agak sedikit lebih meningkat ya. Nah, padahal butuh sabar itu di bulan Ramadan karena tidak hanya menahan lapar dan haus ya. Jadi bagaimana dia bisa sabar, udah lapar diolok lagi oleh adiknya coba. Nah, digodain lagi kan. Ya, jadi anak-anak tuh juga ada fase belajar sabarnya juga ya Ustazah. Tapi kita bilang justru Masya Allah kalau misalnya udah adiknya godain, dia lapar, dia bisa sabar, pahalanya berlipat-lipat kan. Gitu. Tapi ini balik lagi ya Ustazah ya, kepada orang tua itu yang sangat dibutuhkan ya Ustazah. Iya, jadi Ramadan itu begitu ya. Jadi kita mengajarkan anak supaya bisa dia maksudnya ibaratnya tidak memelihara ego sendiri, bagaimana memikirkan orang lain. Betul. Termasuk juga hubungannya dengan memikirkan orang lain, mengajarkan anak sedekah. Betul Ustazah. Mengajarkan itu termasuk pelajaran di bulan Ramadan ya. Jadi bisa nih kalau misalnya kita karena pandemi tidak kemana-mana, sedekahnya mulai kita bikin celengan di rumah, sedekah pagi setiap hari. Ya. Sedekah subuh ya Ustazah. Ya, sedekah subuh setiap hari masukin ke celengan. Nanti misalnya setiap Jumat atau apa baru kita jalan keluar kasih makanan ya, kasih makanan tetangga atau kasih makanan orang nggak punya atau apa. Atau sekarang gampang ya, banyak kan ini orang-orang yang bikin membagi nasi atau apa misalnya. Kita pakai transfer juga bisa kan? Betul. Kita tunjukkan ke anak, yuk kita transfer nih gitu. Jadi anak harus tahu, bukan maksud kita untuk riak ke anak enggak. Maksudnya ada hal-hal, tidak usah semuanya juga ya. Yang kita misalnya tidak usah semua infak-infak kita dikasih tahu ke anak juga, nanti bahaya juga nanti anak kita. Saja ya. Iya, ada hal-hal yang itu termasuk yang melibatkan mereka, ada uang mereka. Betul. Ya, jadi kita kasih tahu ini kita ini ke sini gitu ya. Jadi mengajarkan sedekah juga kepada anak-anak ya. Jadi termasuk Ramadan itu juga saat yang sangat tepat kita mengajarkan sholat berjamaah ke anak. Kalau udah terbiasa sholat berjamaah, ya kalau kami sih memang biasa begitu ya. Iya betul. Ya, tapi kadang-kadang kan kalau bagi keluarga yang terlanjur belum terbiasa, momen Ramadan ini jangan sampai terlepas. Ya, sampai terlewat juga ya Ustazah ya. Apalagi besar bapak-bapak, ajaklah anak laki-laki sholat di masjid. Tapi kalau Ramadan kan ibu-ibu dan anak perempuannya juga suka sholat di masjid. Ya misalnya. Jadi kita
momen untuk sholat berjamaah. Kalau sholat wajib, sholat jamaah di masjid. Kalau sholat sunnah, bisa di rumah. Masya Allah, luar biasa. Itu ya Ustazah ya, untuk poin-poin yang bisa kita lakukan atau poin-poin hikmah di balik bulan Ramadan ini yang bisa kita ajarkan atau jadi sarana pendidikan bagi anak. Masya Allah, sangat luar biasa sekali, banyak sekali ya bisa kita ajarkan dari segi puasa, kemudian mengenalkan tentang Al-Quran, tentang kedisiplinan, kejujuran, toleransi, kemudian salat berjamaah. Itu sangat luar biasa sekali ya Ustazah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah ini Ustazah, kalau untuk dari segi orang tuanya nih, untuk terakhir ya Ustazah ya, untuk pesan-pesan bagi orang tua nih, apa yang bisa dilakukan nih agar bisa memaksimalkan kan tadi nih ya Ustazah ya, kalau kita ingin anak kita seperti ini, berarti kita harus menjadi contoh dulu nih. Nah, jadi apa sih yang bisa dilakukan orang tua untuk mengoptimalkan pendidikan atau tarbiyah bagi anaknya di bulan Ramadan ini Ustazah? Jadi harus kita pahami ya, Masya Allah, Ramadan itu bisa kita jadikan sebagai motivasi bersama keluarga, ya, motivasi untuk beribadah ya. Jadi si ayah meningkat ibadahnya, si ibu meningkat ibadahnya, dan itu perlu dirasakan anak supaya anak tertular, punya semangat. Betul. Ya. Kalau anak tidak merasakan peningkatan ibadah orang tuanya, bagaimana anak itu akan mempunyai energi positif untuk dia juga bersemangat memperbaiki ibadahnya begitu. Ya. Jadi makanya tadi ibadah termasuk puasa, ya, bagaimana sedekah, tilawah, qiyamul lail, itu kan semua rangkaian ibadah khusus. Tapi kan ada ibadah-ibadah yang lain juga, termasuk urusan bekerja sama di rumah dan sebagainya. Dan momen Ramadan itulah kita gunakan mengajak anak-anak kita semua untuk meningkatkan ibadah, semangat untuk beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah, insyaallah. Masya Allah, luar biasa sekali materi kita di hari ini ya. Bagaimana caranya orang tua nih harus memaksimalkan perannya sebagai orang tua ya Ustazah, dalam tanda kutip. Itu tadi, karena orang tua merupakan madrasah utama dari para anak-anaknya, yang memang harus memberikan contoh dulu terhadap anak-anaknya, dan juga motivasi ibadahnya memang harus tinggi ya Ustazah ya, agar bisa menjadi atau ya menularkan hal tersebut kepada anak-anaknya. Bayangkan saja kalau misalnya orang tuanya main game, anaknya disuruh TPA, ya mana mau gitu ya Ustazah ya. Sama aja main game. Luar biasa. Nah, jadi akhirnya rahimahumullah dan juga pemirsa Kompas TV dan juga M2 TV, mungkin cukup sekian untuk perjumpaan kita di hari ini karena waktu yang terbatas. Nah, sekali lagi Ana mengucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Ustazah Nunung yang sudah meluangkan waktunya yang sangat padat ya untuk menemani kita di sini semuanya, untuk bagian ilmunya sangat luar biasa. Nah, dan Ana juga sebagai pembawa acara di hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata dan juga perbuatan. Akhir kata dan ucapkan jazakumullah khairan katsir. Afa minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.